Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, beberapa hari yang lalu kita semua memperingati Hari Kartini, sosok pahlawan wanita, memperjuangkan emansipasi wanita dalam kemasyarakatan kita. Beliau terkenal dengan mengarang sebuah buku, Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, kita akan mencoba membahas kali ini tentang wanita mulia dan wanita hina dalam budaya Jawa. Wanita mulia itu yang bagaimana? Yang hina itu yang bagaimana? Nah, di Sanggar Budaya Raket Prasojo udah ngumpul anggota kita. Ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita bahas bagaimana dan seperti apakah wanita yang mulia atau yang hina dalam budaya Jawa. Ini ada anggota kita yang hadir yang satu-satunya wanita ya, yang ikut kita rekaman. Ini Bu Ratna, jauh-jauh dari Surabaya. Kita beri kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan unek-uneknya. Silakan Bu Ratna. Rahayu Romo. Nggih, rahayu Bu Ratna. Rahayu sedulur sedaya. Mengenai topik yang mau dibahas dalam ajaran Jawa, dalam pandangan ajaran Jawa, manusia hina dan apa tadi? Mulia. Ini yang saya tanyakan dalam perspektifnya hina dan mulia dalam strata sosial atau di mata Tuhan segitu. Soalnya kalau menurut saya wanita gimana pun strata sosial atau kehidupannya itu di mata Tuhan tidak ada yang buruk. Itu kan biasanya yang menilai dari manusianya. Yang penting kan maksudnya bukan hanya pekerjaannya tapi hatinya. Mungkin dia juga punya kemuliaan, tujuan yang mulia. Tolong penjelasan dari Romo. Terima kasih Bu Ratna. Yang lainnya silakan, Pak Tri, silakan. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Konsep ibu atau wanita itu baik di Nusantara maupun di bangsa-bangsa mungkin secara seluruh dunia ya, global itu sebenarnya mendapat posisi yang sangat utama ya. Jadi kalau kita di Jawa kan mengenal istilah ibu pertiwi gitu. Jadi itu kan menandakan bahwa alam bumi kita itu pun disebut dalam kita bangsa Jawa dengan sebutan ibu pertiwi. Yang ternyata di dalam bangsa Barat pun juga dia mengenal bumi itu juga dikategorikan sebagai gendernya itu wanita. Jadi kalau matahari the sun itu kan he gitu. Sedang kalau bumi itu di earth itu sea. Bahkan laut yang bagian dari bumi itu pun juga di mother sea sebutannya. Ini kan artinya bahwa ibu atau wanita itu sebenarnya bagi bangsa seluruh dunia itu sebenarnya mendapat posisi yang paling utama sebenarnya di dalam kehidupan umat manusia ini. Bahkan kalau kita merujuk ke sejarah-sejarah kuno, kerajaan kuno gitu, maka posisi wanita itu sebenarnya
sangat diunggulkan. Kalau kita melihat misalkan di Mesir, itu kaum wanita di sana itu sangat diunggulkan. Kemudian juga di Eropa misalkan, di Eropa khususnya yang saya tahu di Inggris, berapa kali pemimpin kerajaan itu bukan hanya melulu raja, tapi ratu ya. Seperti yang terakhir yang barusan meninggalkan Ratu Elizabeth. Jadi itu kan menandakan bahwa karena yang tertua itu perempuan ya, yang diangkat ya si perempuan itu sebagai pemimpin kerajaan, bukan diambilkan dari adiknya. Artinya seperti juga kalau di Inggris, Eropa kan sangat menghargai wanita. Itulah sebabnya kalau di Eropa, di Inggris yang saya ketahui beberapa kali punya ratu di sana. Demikian juga kita di kerajaan kita di Nusantara, di Mojopahit kan ada ratu kita yang terkenal Sri Buana Tunggadewi kan sebagai ratu yang sangat besar ya, di zaman Mojopahit. Kemudian kalau yang sebelumnya kan ada Ratu Sima gitu ya, di Jawa Tengah, itu kan menunjukkan bahwa bangsa Nusantara itu sangat menghormati sosok wanita. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa wanita itu sebagai sosok yang hina, itu saya kira konsep yang ya mereka mungkin silakan aja punya konsep demikian, menghinakan wanita. Tapi bagi kita bangsa Nusantara itu kita justru menghormati, sangat menghormati sosok wanita, sosok ibu gitu. Karena tanpa adanya ibu nggak mungkin kita akan berkembang manusia tuh. Kalaupun misalkan hanya ada bapak nggak bisa akan lahir, putra-putra itu harus melalui seorang ibu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Tri. Mas Hadi, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu gini, kan pada zaman sekarang itu kan banyak wanita yang membuang bayinya. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu yang dinamakan wanita yang mulia atau yang hina? Apa itu disebut wanita yang mulia? Kan dia kan menelantarkan anaknya, ada juga yang membuang bayinya di sungai. Itu ada. Terima kasih Mas Hadi. Pak Wadi, silakan. Rahayu. Kita masuk ke pokok bahasan tentang wanita. Saya berangkat dari mungkin petuah luhur, ya, di mana wanita itu dihormati, maka kejayaan tempat itu akan muncul. Begitu pula sebaliknya. Jadi konsep-konsep yang sudah ada sejak zaman dulu ini mendudukan wanita itu pada suatu tempat yang benar-benar mulia. Wanita seorang ibu, ini adalah sumber segalanya bagi kelangsungan suatu kehidupan. Generasi-generasi ke depan, sebagai penerus bangsa ini juga tergantung dari kualitas seorang wanita. Penelitian terbaru itu disebutkan di sana bahwa kecerdasan seorang anak itu hampir 90% itu ditentukan oleh kualitas seorang ibu. Berarti peran bapak di sini sangat minimal. Itu sangat benar sekali, ya. Bagaimana ibu mengkondisikan sedemikian rupa sejak terjadinya pembuahan sampai terdilahiran itu, sampai menjadi generasi selanjutnya itu adalah peran vital seorang ibu, ya. Tentang topik hina dan mulia itu sebenarnya hanya dari sudut pandang yang cukup mungkin sempit, yang mungkin ada beberapa contoh akibat perbuatan salah satu seorang wanita sehingga ada sebutan wanita hina dan wanita mulia.
Pada dasarnya kalau wanita itu sebenarnya mulia semua gitu loh. Kalau ada wanita hina, kenapa nggak ada laki-laki hina kan gitu? Kita seakan-akan tuh selama ini terlalu memaksakan kehendak kepada kaum wanita, kaum perempuan, sampai-sampai untuk kita beribadah aja untuk golongan tertentu, untuk hari-hari tertentu, wanita tidak diperbolehkan. Nah, ini kita pertanyakan juga ini, padahal posisi wanita di sini di hadapan Sang Maha Pencipta itu sangat mulia sekali gitu loh, ya, dan perannya begitu besar untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi itu tadi, ya. Seperti halnya yang disebutkan Pak Tit tadi, sampai-sampai bumi itu disebut sebagai ibu pertiwi. Karena apa? Ya, bumi itu menyediakan semuanya, laksana seorang ibu, ya, yang menyediakan semuanya untuk keluarga, untuk anak-anaknya. Nah, dengan demikian kalau kita menyadari tentang hal itu, tidak ada lagi terjadi yang sekarang ini adalah kekerasan terhadap perempuan, karena kita lahir dan ada ini dari seorang perempuan, ya, bagaimana seorang perempuan itu berjibaku selama 9 bulan 10 hari untuk mengkondisikan generasi penerusnya supaya sehat, menjadi generasi yang bisa menjadi pelita untuk keluarga, ya, harapan keluarga yang bisa katakanlah mendem jero mikul dhuwur istilahnya. Ini adalah peran pertama kali seorang ibu, gitu, ya. Maka sekarang ini malah ada sedikit pembaruan untuk persyaratan-persyaratan perkawinan itu, salah satunya adalah bila mana lingkar lengan seorang ibu itu sudah minimal tuh 23,5 cm. Artinya apa? Ibu ini benar-benar disiapkan. Ini ada hubungannya dengan soal gizi, ya. Kalau ibu ini sudah mau masuki masa-masa pernikahan, paling tidak gizi seorang ibu ini harus benar-benar diperhatikan supaya lahir lah generasi-generasi yang baik, seperti itu. Contoh-contoh pemimpin dunia itu kan lahir dari orang-orang atau seorang ibu yang hebat, kalau kita bisa telusuri. Mungkin itu sementara, nanti kita sambung lagi. Mas Antonnya mana? Ini Romo, pada saat apa menurut Jawa, ya, ajaran Jawa mengatakan pada saat apa atau kondisi apa seorang wanita itu dikatakan mulia dan sebaliknya wanita dikatakan hina. Sedang apa, melakukan apa atau gimana itu, Romo? Terima kasih Mas Anton. Kita dari Bu Ratna dulu. Penilaian kita bagaimana atau seperti apakah wanita yang mulia atau hina di dalam budaya Jawa? Tentu di sini kacamatanya adalah standarisasi sosial yang kita bicarakan, sehingga ada wanita yang dianggap mulia, ada wanita yang dianggap hina. Tentu standarnya adalah standar sosial kemasyarakatan. Kalau kita bicara dari konsep ketuhanan, ya tentu semua makhluk hidup, tidak hanya manusia, itu semua adalah mulia. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, karena sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi kalau kita bicara tentang sosial kemasyarakatan, disitulah akan ada sebuah pemilahan bagaimana sih wanita itu yang mulia dan bagaimana sih wanita yang hina. Dan ini pun juga ada bagaimana sih pria yang mulia dan pria yang hina. Cuman tema ini kita batasi bicara bagaimana sosok wanita yang mulia dan hina. Yang dikatakan Pak Wadi itu benar. Kalau ada wanita mulia dan hina, pria pun juga ada. Tapi akan kita bahas lain waktu, gitu loh. Tentunya kita bicaranya dari sisi sosial kemasyarakatan.
Memang kalau kita lihat ya di seluruh dunia ini yang memakai culture matrilineal ini malah cuma 2. Di Indonesia 1 yaitu suku Minang matrilineal, dan satunya itu di Amerika Latin. Dan rata-rata banyak culture, banyak budaya yang memakai konsep patrilineal. Contoh, Batak patrilineal, Bali patrilineal. Kalau bicara tentang ajaran Dayo, malah sangat maskulin sekali. Sehingga kalau kita bicara secara detail, kadang-kadang saya juga heran. Kenapa sih ajaran Dayo yang begitu maskulin, yang mendewa-dewakan laki-laki, bahkan perempuan tidak mendapatkan tempat, kok bisa masuk ke merasuki, bahkan cenderung menjadi candu untuk bangsa kita gitu loh. Padahal ajaran tadi sangat maskulin sekali, mendewa-dewakan pria, wanita nggak dapat tempat, nggak dapat imbalan apa-apa gitu. Kok ini bisa masuk ke bangsa kita, padahal ini bertolak belakang gitu loh. Karena kalau namanya suku Minang ini sangat matrilineal, di sana sosok ibu yang dominan. Sementara kalau yang lain seperti Batak, Bali dan yang lainnya ini memang patrilineal, garis bapak, tetapi juga tidak maskulin banget gitu loh. Mereka memang patrilineal tapi tidak maskulin, istilahnya maskulin yang sangat ekstrim. Sementara kalau budaya Jawa ini malah lebih cenderung dikatakan patrilineal murni, tidak. Budaya Jawa juga mengagungkan wanita, sehingga dalam budaya Jawa wanita bisa menjadi sosok pemimpin, entah itu pemimpin dalam ilmu ketatanegaraan. Ada terkenal Ratu Sima abad ketiga, ada Dewi Kilisuci abad ke-11, sosok pemimpin spiritual wanita. Ada Ratu Tribuana Tunggadewi, ada Ratu Kencana Wungu, ada Ratu Suwita. Ini menunjukkan dalam ajaran Jawa ini tidak maskulin ekstrim. Walaupun Jawa juga konsepnya juga patrilineal, tapi patrilineal yang tidak kaku. Sehingga di dalam ajaran Jawa, ketika bicara sebuah negara kecil yaitu namanya rumah tangga, wanita itu diberi kekuasaan penuh, namanya konco wingking. Konsep konco wingking ini bukan merendahkan wanita, tetapi malah memberi suatu kekuasaan, kehormatan. Wanita itu dikatakan konco wingking, yang ngurusi rumah tangga, yang ngurusi dapur. Bahkan ketika ada seorang laki-laki atau seorang pria, seorang suami yang mencampuri urusan belakang, urusan perempuan, ini juga negatif. Namanya apa? Wong lanang cupar. Sehingga tadi saya katakan, tema ini kita mengangkat bagaimana sosok wanita mulia dan hina dalam budaya Jawa. Bukan berarti nggak ada pria yang hina, juga ada, tapi tidak di tema ini gitu loh. Sehingga kalau di dalam budaya Jawa itu kalau laki-laki sudah dicap wong lanang cupar itu ya saelele wong lanang gitu loh. Tetapi kalau kita bicara tentang kita tidak detail ya, kita hanya sekilas untuk
perbandingan saja. Ajaran Dayuh itu malah cenderung maskulin banget loh. Maskulinnya ekstrim loh. Sampai penggambaran sosok Tuhannya pun seperti laki-laki loh. Saya tidak perlu menyebut ajaran apa itu yang dari itu. Dari berbagai kitab sucinya ajarannya menyebutkan Tuhannya itu konsepnya konsep laki-laki loh. Kenapa? Ya semacam itu kok bisa masuk, ini jadi pertanyaan yang harus kita kaji gitu loh. Ajaran Dayuh cenderung maskulin ekstrim. Sampai menggambarkan sosok Tuhannya pun seperti laki-laki. Gambaran-gambaran laki-laki. Ajarannya menggambarkan laki-laki dapat ini. Perempuan nggak dapat apa-apa. Sementara kalau ajaran leluhur kita itu lebih cenderung apa? Kalau istilah saya itu bukan patrilineal, bukan matrilineal, tapi bilenial. Semuanya mendapatkan tempat, semuanya mendapatkan job and description sendiri gitu loh. Nah ini nampaknya kebijaksanaan lokal culture, wisdom culture kita ini kan tertutup di sini. Padahal ada wisdom culture yang lebih hebat, lebih objektif dibandingkan ajaran Dayuh tadi yang lebih cenderung maskulin ekstrim, sampai menggambarkan sosok Tuhannya pun seperti sosok laki-laki. Dan hampir semua ajaran Dayuh seperti itu, maskulin sekali gitu. Nah, kembali ke yang tema kita tadi, bagaimana sosok wanita yang mulia dan hina di dalam budaya Jawa. Tentunya di sini adalah standarisasi sosial kemasyarakatan. Memang di sisi lain, budaya Jawa ini kan memakai dasar 1, fenomenalar atau eiklogis, 2, kasunyatan atau realistis, 3, hukum alam. Ketika kita bicara hukum alam, kesempurnaan manusia adalah, ya mohon maaf ini, secantik-cantiknya Bu Ratna atau para wanita yang menyimak video kita, atau seganteng-gantengnya ini Pak Wadi atau Mas Hadi atau para pemirsa yang laki-laki, ini pasti gembol tai. Sepanjang kita disebut manusia, ini kan mesti gembol tai. Dalam tubuh kita ini mesti ada kotoran, ada tai itu bahasa Indonesianya apa ya? Tinja. Nah, jadi seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita pasti gembol tai, gembol tinja. Maksudnya apa? Sehebat-hebatnya kita, segantengnya kita, secantiknya kita, ini pasti punya sesuatu yang aib, sesuatu kekurangan. Sehingga kalau kita ingin persahabatan kita langgeng, ya tentunya jangan pandang teman kita tadi soal kekurangannya. Karena secara logika, sebagai contoh, saya udah kenal cukup lama Pak Tri nih. Kan enggak mungkin Pak Tri itu seluruh tubuhnya itu tinja semua, kan enggak mungkin. Untuk kelanggengan persahabatan, persaudaraan tentunya juga kita harus, semuanya saya tahu kelemahannya Pak Tri. Ya enggak perlu kita ungkap. Karena itu adalah sebuah kesempurnaan manusia itu sendiri. Sehingga ketika dikatakan wanita mulia, kita harus kembali ingat bahwasanya di dalam budaya Jawa itu ada beberapa tahapan atau tingkatan. Yang pertama disebut wadon. Wadon, kenapa disebut wadon? Karena dia punya pawadonan. Disebut lanang karena dia punya pelanangan. Tetapi apakah semua wadon ya ini bisa disebut perempuan?
Belum tentu. Jadi pertama wadon. Wadon itu barangkali kalau di dalam bahasa Indonesia apa ya? Karena di bahasa Indonesia itu kan tidak ada tingkatan ya, kadang-kadang kita kesulitan mencari padan kata. Semua orang yang memiliki pawadonan ini wadon. Pawadonan itu kalau bahasa Kirwadi, jadi apa namanya, rahasia. Dan pawadonan itu adalah bisa dikatakan adalah mesfi. Dikatakan wanita karena dia punya mesfi, gitu loh. Dikatakan wadon karena punya pawadonan. Tapi tidak semua wadon ini bisa disebut perempuan. Perempuan itu dari kata empu, dari perempuan. Empu adalah ibu. Tidak semua wadon ini bisa disebut perempuan. Dasarnya kan empu. Empu itu adalah ibu atau babonan. Wong wadon bisa disebut ibu atau perempuan itu ketika dia memiliki anak. Kalau wadon tadi belum pernah punya anak, dia belum bisa menjalankan salah satu tugasnya sebagai ibu, sebagai perempuan, ya dia masih tetap wadon, belum menjadi perempuan atau ibu. Atau kata lain dari wadon tadi adalah pawestri. Kenapa dikatakan pawestri? Karena dia pawestri itu dari kata pawes dan tri. Artinya apa? Dia mengeluarkan 3 cairan dari tubuhnya, dari mesfinya. Apa itu? Kencing, ovum atau sel telur, terus darah. 3. Nah, setelah itu antara dari seorang ibu tadi ya, dikatakan pawestri karena mengeluarkan 3 hal. Lawan katanya pawestri ini adalah jaler atau jalu. Jalu dari kata sing disejo telu. Semua laki-laki ini mesti punya karakter jalu. Karena dia menginginkan 3 hal. Pangarasan, payudara, dan pawadonan. Ini kalau, mohon maaf, pria normal ini yang kita bicarakan. Nah, setelah itu tingkatan terakhir adalah wanita. Nah, wanita ini adalah dari kata-kata wani noto lan wani ditoto. Ini menjadi sosok pemimpin. Sehingga apa yang dimaksud dalam budaya wanita ini sebenarnya sudah mulia sebenarnya. Cuman ketika kita bahasa Indonesia kan cuman ada satu kata itu, wanita atau perempuan. Kosakata bahasa Indonesia kan tidak sebanyak kosakata Jawa gitu, sehingga tema kita adalah wanita mulia dan hina di dalam budaya Jawa. Ketika kita bicara tadi wanita, wani ditoto lan wani noto, menjadi seorang pemimpin, dan di dalam budaya Jawa wanita itu diberi kekuasaan konco wingking. Dia punya hak penuh mengelola keuangan keluarga, keuangan rumah tangga. Dia punya hak penuh untuk membina, mendidik anak-anaknya. Sehingga kalau dikatakan wanita mulia, tentunya satu, dia menjadi seorang nabi. Nah, mohon maaf, nabi ini bahasa Jawa kuno loh ya. Saya tidak ingin bicara nabi dalam perspektif ajaran Dayoh.
Bahkan ketika saya buka-buka kitab suci ajaran Dayo itu malah tidak ditemukan kata nabi loh. Saya pernah baca gitu, kitab sucinya ajaran Dayo itu. Tidak ditemukan kosakata nabi, tidak ada. Adanya nubuah atau nubuat, artinya pembawa berita. Malah nggak ditemukan kata nabi di dalam ajaran Dayo. Nabi itu bahasa Jawa kuno. Nabi artinya apa? Nabi artinya adalah pusat. Sehingga wanita mulia di dalam budaya Jawa adalah ketika dia mampu menjadi seorang nabi. Nabi artinya pusar, berarti apa? Dia menjadi seorang ibu. Semua wanita yang memiliki anak adalah merupakan nabi untuk anak-anaknya. Kalau wanita tadi tidak memiliki anak, ya dia kan tidak mampu menjadi nabi. Ya berarti apa di dalam ajaran Jawa? Siapakah nabi kita? Ya ibu kandung kita. Jadi wanita mulia itu ketika dia mampu menjadi seorang nabi untuk anak-anaknya. Ini dikatakan wanita mulia. Nah, dia jadi nabi terus dia mampu memanage keuangan keluarga, memanage rumah tangganya. Dia mampu menjalankan amanatnya, memegang kekuasaan di konco wingking tadi. Inilah wanita mulia. Dia sukses membina anak-anaknya karena dia menjadi seorang nabi. Dia mampu menjadi seorang istri yang baik, yang tadi dikatakan wani ditotok lan wani noto. Karena di dalam budaya Jawa bagaimana juga suami itu adalah guru laki yang harus dipatuhi oleh istrinya. Tetapi di dalam budaya Jawa juga tidak diperbolehkan laki-laki atau sang suami tadi menindas istrinya karena merasa perempuan tadi sudah dibeli. Karena kalau di dalam ajaran Dayo itu kan perempuan kan dibeli dengan sekian rupiah, sekian real, sehingga boleh dipukuli kalau salah. Di dalam konsep ajaran Jawa tidak, sehingga di dalam budaya Jawa itu dikatakan suami istri itu kan kalau setelah upacara panggih. Di dalam upacara panggih, bagaimana seorang calon istri tadi ngabekti kepada suaminya dengan cara pamiji ampeane, mencuci kakinya. Dia ngabekti. Tetapi sang suami juga tidak malah ngepleske atau menindas calon istrinya, tapi calon istrinya diangkat. Ini yang pernah nikah pasti ingat ini Pak Tri ya. Jadi kan ketika calon istri kita itu kan miji ampean, mencuci kaki, ngabekti, si calon suami kan ngangkat. Ini kan sebuah perlambang, diangkat. Bukan malah ditindas, oh kamu kan sudah saya beli, kamu salah, boleh saya pukuli. Tidak seperti itu kalau di dalam ajaran budaya Jawa. Tidak ada istilah akad Anda saya beli dengan sekian rupiah atau sekian dolar. Wanita mulia di situ, mampu menjalankan bagaimana dia menjadi seorang nabi untuk anak-anaknya, mampu menjadi istri yang baik, yang patuh, yang mituhu, yang ngabekti pada suaminya, dan suami pun mengangkat derajatnya, sehingga kehormatan seorang istri, kehormatan seorang wanita terletak pada suaminya. Ini wanita mulia. Nah, bagaimana dengan wanita yang hina di dalam budaya Jawa? Satu, wanita yang hina di dalam budaya Jawa. Ini ketika orang Jawa mengatakan wanita tadi pedaringan borot atau pedaringan dobol. Wanita yang tidak mampu memanage keluarganya,
Wanita yang tidak mampu menjadi seorang nabi untuk anak-anaknya. Wanita yang tidak mampu memanage keuangan keluarga, memanage keluarganya, memanage keuangan keluarga dan memanage keluarganya. Dia tidak mampu menjalankan tugas dalam memegang kekuasaannya menjadi konco wingking. Sehingga dikatakan pedaringan borot. Di atasnya itu apa? Pedaringan dobol. Kalau borot itu kan masih apa? Borotnya kecil gitu loh. Ini sudah hina. Lebih hina lagi pedaringan dobol. Karena ketidakmampuannya menjadi seorang nabi, ketidakkemampuannya memanage keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan ketidakmampuannya memanage keuangan keluarga. Pedaringan dobol. Terus yang paling parah lagi, wanita yang sangat hina di dalam budaya Jawa apa? Adalah tapie kendu. Ini secara standar sosial kemasyarakatan gitu loh. Kenapa? Karena rumah tangga ini kan sebuah simbol kehormatan. Kalau wanita tadi pedaringan borot terus pedaringan dobel kan otomatis rumah tangganya kan lebih berantakan. Dan yang paling parah adalah tapie kendu. Tapih itu kalau dalam bahasa Malangan sewek. Dalam budaya Jawa dulu itu kan laki-laki perempuan kan pakai tapih semua, pakai sewek. Ya. Jadi kalau wanita itu tapie kendu itu yang paling hina dalam budaya Jawa, karena dia berselingkuh, dia bergonta-ganti, dia berselingkuh. Kalau soal bergonta-ganti pasangan, kalau secara resmi kan istilahnya kawin cerai. Itu juga hina, tapi paling hina itu kan dia punya suami sah, tapi dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain. Ini tapie kendu. Ini standar sosial kemasyarakatan di dalam budaya Jawa. Tetapi kalau di India sana, saya pernah baca berita ya, salah satu suku bangsa di India ini kan mengenal poliandri. Otomatis di sana hal semacam itu juga tidak dianggap hina gitu loh. Walaupun yang dimaksud poliandri ini adalah seorang wanita bersuami lebih dari 2, tapi secara resmi, dan itu diakui di negara tersebut. Tapi kalau dia sudah punya suami resmi, taruhlah suaminya 2 atau 3 gitu, resmi, terus dia masih melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, ini kan juga tetap juga saya yakin juga dianggap hina ya. Tapi kita nggak bahas itu karena masyarakat kita kan tidak mengenal poliandri. Ini yang dimaksud dengan wanita mulia dan hina di dalam budaya Jawa. Yang dimaksud yang jadi pertanyaan oleh Bu Ratna tadi. Jadi mulia dan hina ini dari kacamata mana? Yaitu dari kacamata sosial kemasyarakatan di dalam budaya Jawa. Secara garis besar yang disampaikan oleh Pak Tri, terus oleh Pak Wati tadi, memang di dalam budaya kita ini wanita itu dimuliakan. Wanita dimuliakan. Bahkan ketika kita ngobrol-ngobrol santai sama teman-teman saudara kita yang lain suku dengan kita, suku Jawa, ini suku lain, ini kalau menikah dengan orang Jawa itu senang sekali gitu loh. Ya, contoh umpamanya, bagi suku bangsa yang memegang teguh konsep patrilineal, ini kan perempuan nggak dapat apa-apa dari harta warisan. Tetapi kalau suku tadi, laki-lakinya menikah dengan orang Jawa, seneng. Kenapa? Di dalam hukum waris di dalam budaya Jawa, perempuan tetap dapat bagian. Saya nggak perlu sebut suku apa ya. Ada suku di Indonesia ini yang patrilineal,
anak perempuan kan nggak dapat harta waris. Nah, suku tersebut kalau menikah dengan wanita Jawa seneng. Kenapa? Toh istrinya nanti tetap dapat warisan. Double dia. Dari keluarganya dia hak penuh sebagai laki-laki, dapat harta waris penuh, tapi dari istrinya tetap dapat. Karena di dalam budaya Jawa, perempuan tetap mendapatkan bagian warisan. Konsep Jawa apa? Sak gendong, sak pikulan. Terus umpamanya dari suku tersebut perempuannya nikah dengan laki-laki Jawa juga seneng gitu loh. Kenapa? Di dalam budaya Jawa perempuan dihormati. Umpamanya ada suku yang matrilineal, perempuannya dapat laki-laki Jawa seneng. Kenapa? Tidak perlu pakai uang jemputan. Suku yang matrilineal ini kalau perempuannya mau nikah dengan laki-laki itu harus pakai uang jemputan loh. Bahkan kalau laki-lakinya tuh punya strata sosial tinggi, maunya dokter misalnya insinyur, yang punya kedudukan, uang jemputannya mahal loh. Bisa 1 miliar loh uang jemputannya. Lah perempuan tadi kalau nikah dengan laki-laki Jawa tidak perlu loh pakai uang jemputan. Laki-laki Jawa gratis kok, tidak pakai uang jemputan. Dan tetap dapat warisan gitu loh. Umpamanya laki-laki yang dari suku yang matrilineal tadi dapat perempuan Jawa, ya seneng gitu loh. Senengnya bagaimana? Karena di dalam budaya Jawa laki-laki sangat dihormati sebagai kepala rumah tangga gitu loh. Karena memang ajaran Jawa ini tidak matrilineal dan juga tidak patrilineal, patrilineal yang kaku gitu loh. Sehingga ketika saya ngobrol sama teman-teman dari suku lain tuh seneng katanya kalau dapat wanita Jawa atau dapat jodoh orang Jawa tuh seneng gitu. Nah ini yang perlu kita garis bawahi, yang kita selalu berupaya mudah-mudahan istri kita, anak-anak perempuan kita ini tidak menjadi wanita yang hina. Kita didik anak-anak perempuan kita didik istri kita supaya mampu menjadi seorang nabi yang baik untuk anak-anaknya, mampu mengelola keuangan keluarga, mampu mengelola manajemen rumah tangga, dan mampu menjaga kehormatan keluarganya. Sehingga dia tidak menjadi pedaringan borot ataupun tidak menjadi tapie kendu. Karena secara hukum alam ini kan bagaimana seorang laki-laki yang membuai perempuan, ya. Ini otomatis kan kenapa Jawa ini tidak mengenal poliandri, karena kalau poliandri nanti kan kebingungan ini anak siapa gitu loh, kan ribet gitu loh. Memang kalau secara medis akan ditemukan karena sel telur ini hanya mampu dibuahi oleh satu sperma. Tapi kan mesti ribet gitu, sehingga Jawa tidak mengenal poliandri. Ya. Dan disitulah juga perbedaan antara cerita Mahabharata Jawa dan Mahabharata India. Kalau Mahabharata Jawa itu suaminya Drupadi ini satu, yaitu Puntadewa. Tapi kalau Mahabharata India, Drupadi itu suaminya adalah 5. Ya kelima-limanya Pandawa tadi gitu loh. Walaupun kalau kita kupas secara filosofi, kalau bisa ini kan kita ini laki-laki itu kan ya kayak Puntadewa sabare. Ya kita kukuh konsisten seperti Werkudara. Kita pun juga lemah lembut, walaupun laki-laki lemah lembut seperti Harjuno. Dan kita pun juga bisa tegas, pinter seperti Nakula Sadewa. Ini kan sebuah sosok gambaran laki-laki yang kalau bisa 5 karakter tadi kita
kita kuasai, tapi kan sulit gitu loh. Begitu juga di dalam filosofi Harjuno. Harjuno itu kan istrinya 4 ya. Sembodro, Srikandi, Larasati sama Sulastri. Loh kalau bisa tuh kan kita punya istri 1 sosok tapi karakternya 4 ini gitu. Itu yang dimaksud misalnya bagaimana kita berupaya mendidik istri kita, anak-anak perempuan kita menjadi wanita yang mulia. Dan kita menghindari menjadi wanita yang hina. Kalau di dalam konsep ajaran Jawa memang wanita itu sangat dimuliakan, sehingga ada konsep Ibu Pertiwi yang disampaikan oleh Pak Tri tadi. Tetapi Jawa juga mengenal konsep Bopo Angkoso. Ini konsep yang kalau menurut saya konsep yang sangat komprehensif kalau menurut saya. Dalam satu sisi kita juga menghormati Sang Ibu Pertiwi, tetapi kita pun tetap menjunjung Bopo Angkoso. Satu kesatuan. Karena terbentuknya kehidupan dari Ibu Pertiwi dan Bopo Angkoso. Terbentuknya suatu kehidupan karena Lingga dan Yoni. Sehingga dalam konsep penciptaan Jawa ini adalah Lingga Yoni. Di dalam budaya Jawa tidak ada tidak diceritakan konsep penciptaan itu makhluk hidup itu dikepel-kepel dari tanah gitu. Sampai ada guyonan, kok orang itu kok seneng ribut ya. Ini barangkali dulu terbuat dari tanah konflik ya. Sehingga adanya cuman seneng ribut ya, menyalahkan orang lain, orang yang tidak seiman dengan dia dianggap salah ya. Karena memang ajaran-ajaran budaya Dayoh itu rata-rata itu kan mengajarkan salah dan benar. Sehingga orang yang tidak sepemikiran dengan dia dianggap salah. Sementara kalau di dalam ajaran Jawa itu semuanya adalah ruwa bineka, ruwa bineda. Jadi orang yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Dan konsep penciptaan dalam budaya Jawa adalah Lingga dan Yoni. Dan ternyata dengan kemunculan sains dan teknologi, ternyata konsep leluhur kita yang Lingga Yoni itu jauh lebih high logis. Terciptanya sebuah penciptaan dengan Lingga Yoni tidak hanya sekedar manusia dan hewan. Kalau manusia kan jelas ya, misalnya lingganya seperti apa, yoninya seperti apa, hewan juga seperti itu, Pak. Seperti itu. Dan ternyata tumbuhan ya, ini pun tercipta juga karena Lingga Yoni. Bagaimana serbuk sari ini membuahi putik sari. Konsep Lingga Yoni Jawa. Jadi ini merupakan konsep penciptaan yang lebih ilmiah sebenarnya. Sehingga di dalam budaya Jawa ada Ibu Pertiwi, tapi juga ada Bopo Angkoso. Nah, ini ada lagi yang ditambahkan, silakan monggo. Siapa yang nambah? Pak Tri ada yang nambah? Pak Wadi, Mas Anton? Silakan kalau nambah. Ini. Sebelum tadi yang pertanyaannya Mas Hadi belum kita bahas tadi, silakan. Ya, saya hanya ingin menambahkan tentang keutamaan wanita ya, khususnya di bumi Malang ini. Yeah. Kita kan ada Ibu Kendedes, jadi posisi beliau Kendedes ini di mata kaum para pengamat budaya Malang Raya itu beliau didudukkan sebagai hal yang paling utama, sangat tinggi, karena dari kandungan Ibu Kendedes itulah lahir para raja-raja yang menguasai Pulau Jawa ini. Jadi kalau kita bagi orang Malang maupun Jawa secara keseluruhan tidak bisa dipungkiri bahwa kedudukan seorang ibu itu memang
pegang peranan utama. Iya. Karena tanpa adanya seorang ibu tidak akan lahir raja besar. Ya. Iya, iya. Jadi nggak mungkin seorang raja keluar dari perut bumi. Gitu. Iya. Jadi harus melalui rahimnya seorang ibu. Iya. Itulah sebabnya kami yang komunitas budaya di Malang itu cenderung bagaimana Ibu Kendedes itu sangat kita luhurkan, sangat kita junjung sebagai ibu yang melahirkan para raja. Iya, terima kasih Pak Tri. Ada lagi yang mau nambah? Mas Hadi? Nah, Pak Wadi? Mas Anton? Tadi Mas Anton bertanya apa tadi Mas Anton? Sudah jawab ya. Bu Ratna mau nambah? Ya, iya. Iya. Tadi Mas Hadi bertanya bagaimana dengan seorang wanita yang menelantarkan anaknya, kadang-kadang anaknya sampai dibuang. Tadi secara kelas juga ada saya jawab ya, bagaimana wanita itu harus menjadi seorang nabi bagi anak-anaknya. Ya. Tetapi ketika terjadi kasus wanita membuang anaknya, sebenarnya ya wanita tadi menjadi wanita hina karena dia tidak mampu menjadi nabi untuk anaknya. Tapi kesalahannya kan tidak ditumpukan pada wanita seorang. Karena ketika terjadinya janin kan tetap ada linggayoni tadi. Sehingga saya sangat sepakat sekali ketika ada kasus seperti itu dan diverbal masuk ke ranah hukum. Ini yang jadi jatuh hukuman jangan cuma wanitanya. Si laki-lakinya juga harus dijatuhi hukuman itu seharusnya. Termasuk selama ini kan ada ketimpangan hukum ketika terjadi penggerbekan pelacuran PSK, rata-rata kok yang dihukum kok PSK-nya gitu loh. Padahal kan ketika hukum ekonomi kan pasti ada permintaan, ada supply demand toh. Nah, kenapa yang disalahkan kok cuman suplainya aja, permintaannya. Nah, ini selama ini hukum kita kan juga ketimpangan ini. Seringkali kasus-kasus penggerbekan entah itu Satpol PP atau polisi tentang PSK ini yang selalu dijatuhi hukuman kemudian di PSK-nya. Laki-lakinya yang beli nggak pernah di. Yang ironinya kalau sekarang kan berbagai pusat katakanlah penikmat PSK kan sudah banyak dibubarkan. Kayak dulu yang di Surabaya, kemudian juga di Jogja, sekarang sudah nggak ada. Di Malang dulu juga ada yang sekarang sudah ditiadakan. Tapi anaknya sekarang di sebuah kota di belahan bumi kita yang lain itu sebetulnya itu praktek pelacuran sebenarnya. Hanya sudah dilabeli, sudah dilegalkan itu sehingga dengan alasan kawin kontrak itu mereka dibiarkan aja itu. Itu kan suatu ironi di dalam kehidupan kita. Padahal itu sebenarnya sama praktek pelacuran karena mereka alasannya kan sudah dinikahi, tapi kawin kontrak. Kawin kontrak itu yang sebenarnya kan sama dengan jual beli. Yang jual beli dibayar di muka. Tapi dibungkus satu agama menjadi legal menurut agama tadi gitu. Itu kan ya repot ya, kita di negara kita ini kadang-kadang sesuatu yang karena yang sudah sangat dominan maka dianggap benar. Padahal itu sebenarnya suatu kesalahan. Gitu. Terima kasih Pak Tri. Jadi kalau saya pernah mendengar wawancaranya Menteri Hukum dan HAM, ketika terjadi hubungan laki-laki dan perempuan, taruhlah di hotel, ini tidak bisa digerebek oleh polisi ataupun oleh Satpol PP karena mereka melakukan senang sama senang. Tetapi bisa menjadi ranah hukum ketika terjadi jual beli, jual beli trafficking kan, jual beli wanita. Ini menjadi ranah hukum. Tapi kalau contoh umpamanya si A senang sama si B, sepanjang si perempuan tadi single, ini tidak bisa digerebek karena mereka melakukan hubungan suka sama suka. Sepanjang si perempuannya single, kalau laki-lakinya bisa punya istri atau single juga. Ini yang kemarin saya dengar dari Pak Menteri Hukum, saya dengar di YouTube begitu.
Yang bisa ngrebek itu cuman keluarga dari mereka gitu loh. Dari mamanya laki-lakinya punya istri gitu ya. Yang bisa ngrebek ya cuman istrinya. Kalau dia masih single, yang bisa ngrebek ya cuman orang tua dari kedua orang tadi. Tapi polisi Satpol PP nggak bisa ngrebek. Ini yang pernah saya simak di videonya lupa wawancara Pak Menteri Hukum sama siapa kemarin itu gitu. Iya. Kalau di dunia barat kan juga demikian, Pak. Jadi kan seringkali kita dengar kalau di barat itu mereka kumpul bersama tanpa ikatan perkawinan dibiarkan selama mereka tidak terikat oleh ikatan perkawinan masing-masing. Tapi begitu salah satu di antara mereka itu tentunya sudah berkeluarga, maka akan kena yang namanya adultery atau zina. Sehingga kalau di barat selama ada seseorang yang hidup bersama satu rumah, selama mereka itu statusnya sama-sama single itu malah dibiarkan. Tapi begitu ketahuan bahwa seseorang itu sudah berstatus suami atau istri kemudian melakukan hubungan dengan orang lain, itu yang bisa dikenai tindakan pengadilan karena dianggap dia sudah merusak hukum perkawinan mereka itu. Makanya kalau di karya sastra Amerika kan ada novel itu yang namanya Scarlet Letter itu ya, itu menceritakan bagaimana hubungan perjinahan itu. Dikatakan perjinahan karena si wanita itu sebetulnya dia itu sudah bersuami, tapi lantas dia jatuh cinta dengan seorang rombongan. Jadi ada di novel di Amerika itu Scarlet Letter. Dikatakan diberi judul Scarlet Letter itu karena letternya itu huruf, Pak. Huruf A itu kepanjangan pendekkan dari adultery zina. Yang oleh si tokoh wanita itu di atas dituliskan dengan warna merah. Berkisah tentang perzinahan. Gara-gara ya si wanita karena dia sudah bersuami sehingga dia dikatakan adultery, melakukan adultery perzinahan. Itu benar. Terima kasih Pak Tri, itu tambahan buat kita semua ya. Jadi apa yang diceritakan Pak Tri tadi kan termasuk kalau di dalam budaya Jawa itu wanita hina karena tapie kendu gitu loh. Tapie kendu, sehingga di dalam ajaran Jawa itu juga selaras juga yang disampaikan Pak Tri tadi, walaupun itu kan berbackground budaya Eropa itu Pak ya. Jadi karena tapie kendu. Jadi ketika mereka melakukan istilahnya tidak mampu menjaga kehormatan kewanitaannya, itulah dia menjadi hina. Nah ini tentunya kan secara standar sosial kemasyarakatan yang berlaku di sini nampaknya juga sangat objektif dan berlaku di tempat lain gitu loh. Ketika kita bicara tentang tadi Ibu Ken Dedes ya, kita sampai berkali-kali juga kita sampaikan bahasanya membacanya adalah Ken Dedes, bukan Ken Dedes. Nah, Ken ini adalah panggilan kehormatan pada waktu itu, simbol kebangsawanan ya. Sehingga namanya Ken Arok ini juga merupakan putra raja, bukan orang biasa, karena kata Ken itu adalah simbol kehormatan. Dalam perjalanan waktu, Ken ini menjadi kata kon. Jadi kalau orang Malang, orang Surabaya itu memanggil orang lain kon, itu sebenarnya dari kata Ken. Itu sebuah kehormatan. Tetapi akhir-akhir ini kon itu lebih cenderung menjadi kata kasar. Nah, Dedes ini artinya adalah teliti. Ken Dedes adalah gambaran wanita yang mulia, wanita yang teliti, yang mampu menjadi nabi untuk anak-anaknya. Sehingga Ken Dedes adalah cikal bakal raja-raja Nusantara. Wanita yang mulia. Sehingga ketika kita bicara sosok-sosok wanita mulia di dalam budaya Jawa banyak sekali. Mulai Ratu Kencana Wungu ya, Ratu Suwita, setelah itu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Ratu Gayatri, terus setelah itu Ken Dedes ya. Terus Dewi Kilisuci, terus Sekartaji
terus ke atas lagi ya, salah satunya Ratu Sima. Ini contoh-contoh wanita mulia yang benar-benar memenuhi kriteria. Kecuali Dewi Kilisuci. Kalau Dewi Kilisuci ini dia mulia secara spiritual, tapi dia tidak bisa disebut karena dia tidak memiliki keturunan. Karena dia madeg pandito ya. Jadi menjadi seorang brahmana wanita. Dia tidak punya keturunan, dia tidak menikah. Tapi termasuk wanita yang terhormat juga. Sehingga kalau wanita mulia di dalam budaya Jawa itu banyak yang bisa kita jadikan contoh. Kalau setelah kita bisa dikatakan zaman modern ini kan termasuk Ibu kita Kartini. Ibu kita Kartini ini dia adalah pendobrak ya, dengan bukunya Habis Gelap Terbitlah Terang. Tapi di sisi lain Ibu kita Kartini juga dikatakan semulia banget juga tidak sih. Karena ada beliau baru tarapnya itu kan tarap pemikiran yang ditulis dalam surat-suratnya kepada Tuan Abendanon. Pada gerakan nyata dia masih terkungkung oleh lingkungan kadipaten, masih dipingit ya. Jadi dia mendobrak dan perjuangannya bisa dikatakan belum berhasil, tapi yang mengangkatnya itu kan Tuan Abendanon ini tadi untuk menjadi simbol, dan akhirnya oleh pemerintah kita ini menjadi simbol perjuangan emansipasi wanita. Termasuk kemarin kita mengangkat Biang Agung Calonarang. Ini adalah gambaran wanita mulia, gambaran sosok ibu yang hebat. Karena dia menjadi seorang ibu yang mampu menjadi seorang nabi untuk anak-anaknya. Biang Agung Calonarang ini berani melawan kekuatan besar untuk memperjuangkan anaknya. Sehingga dalam bahasan kita ini kita garis bawahi, mari kita semua mendidik anak-anak perempuan kita, ya, istri kita, dan bagi seorang ibu ini bisa menjadi contoh bagaimana kita menjadi wanita yang mulia yang kita sebutkan tadi, dan tidak menjadi wanita yang hina. Apalagi sampai, mohon maaf, memperjualbelikan kewanitaannya. Ini sangatlah hina. Karena tetapi di sisi lain bicara tentang permasalahan sosial yang saat ini karena desakan oleh agama-agama tertentu dihilangkannya kompleks PSK, ini juga sebenarnya kalau menurut saya juga tidak pas sebenarnya. Kenapa? Permasalahan pelacuran ini sebenarnya permasalahan mulai zaman dulu sudah ada. Bahkan ketika di dalam budaya Jawa ini bahkan ada salah satu penyakit yang bisa disembuhkan oleh wanita seorang pelacur. Penyakit DAP ya, ini yang bisa menyembuhkan malah wanita pelacur gitu loh. Tetapi pelacur di sini bukan istilahnya pelacur yang tersembunyi gitu loh. Kalau pelacur tersembunyi kan orang baik-baik, istri orang, dia menjadi tapi kendu, ini kan tetap wanita hina. Tapi yang dimaksud pelacur dalam budaya Jawa ini dia memang dia merupakan pekerjaannya di situ. Bahkan kadang-kala dia melakukan itu karena keterpaksaan demi menghidupi anak-anaknya. Terus di sisi lain ada permasalahan sosial yang kadang-kala itu ini adalah sebuah pengecualian. Jadi ada seorang suami karena istrinya sakit, tapi di sisi lain sebagai manusia dia tetap membutuhkan kebutuhan biologis. Dia mau menikah lagi, rabi wayuh, dia tidak tega pada istrinya. Terus dia mau melakukan dengan siapa? Apakah dia akan merusak wanita baik-baik? Tentu menjadi dilema tersendiri.
memang solusinya ya sebenarnya ke pelacur tadi sebenarnya. Tapi karena dorongan kelompok tertentu ini komplek pelacuran tadi ditiadakan, dibubarkan, akhirnya yang terjadi kan seperti yang dikatakan Pak Tri tadi, ada pelacuran-pelacuran terselubung. Dan ini malah lebih berbahaya kalau menurut saya. Kenapa? Karena pemerintah tidak mampu mengkontrol bagaimana kesehatan mereka. Bahkan ini akan menjadi penyebaran penyakit yang luar biasa malahan. Ini barangkali yang tidak pernah dipikirkan oleh tokoh-tokoh agama yang sok suci tadi gitu loh. Bagaimana kita menyikapi fenomena seperti tadi? Contoh mamanya, mohon maaf ini Pak Wadi ini, mohon maaf ini contoh aja, istrinya sakit, tidak mampu menjalankan tugasnya menjadi seorang istri. Tapi Pak Wadi mau nikah lagi tidak mau. Dia tidak 3 istrinya. Tapi sebagai manusia, Pak Wadi ini kan tetap butuh kebutuhan biologis. Apakah harus merusak wanita baik-baik? Tentunya malah tidak manusiawi. Ini juga harus menjadi pemikiran kita semua. Yang terpenting ada aturan yang jelas supaya sesuatu negatif itu bisa kita minimalisir. Tapi kalau terjadi pelacuran terselubung yang terjadi akhir-akhir ini kan malah menjadi penyebaran penyakit yang luar biasa. Bahkan kemarin itu waktu saya ngobrol dengan salah satu pejabat Pemkot Malang, ini terjadi pelacuran PSK yang di pinggir jalan yang tidak terkontrol. Ini menjadi dampak negatif dengan penutupan lokalisasi, sehingga angka penyebaran HIV ini Kota Malang termasuk tertinggi gitu. Ini yang harus menjadikan perhatian kita semua. Bukan berarti kita ini pro dengan pelacur lokalisasi, tidak juga, tapi ini kan menjadi problem sosial yang harus dipikirkan oleh para pemegang kebijakan. Ya, ada lagi yang disampaikan atau monggo Pak Wadi. Menyambung apa yang disampaikan Pak Tri tadi bahwa di Barat itu kalau berkumpul dalam satu satu tempat, walaupun tidak ada ikatan kan tidak apa-apa sepanjang itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Dan ini kayaknya juga sudah mulai merambat ke Indonesia. Ada beberapa yang public figure yang menganut budaya seperti itu. Nah, ini menurut kacamata budaya Jawa seperti apa kalau dihubungkan dengan kategori mulia dan hina tadi itu. Ini sudah mulai diadopsi. Terus untuk konsep Jawa tentang penciptaan itu seperti yang dilambangkan penggabungan antara warna merah dan putih itu sebenarnya kan itu filosofinya adalah gabungan dari Kamabang yang berasal dari seorang ibu dan Kamapada dari seorang bapak. Bila ini terjadi penggabungan, terjadilah suatu penciptaan. Di sisi lain, bagi seorang penekun spiritual ini godaan terbesarnya bila mana kita bisa paling tidak sudah mengurangi hal yang berhubungan dengan seorang wanita. Sampai-sampai di situ supaya tingkat spiritualnya terus berlanjut, berarti seorang wanita itu digambarkan dengan yang kurang elok dalam penyebutannya seperti itu supaya seorang pendukung spiritual tidak merasa tergoda dengan apa yang dimiliki oleh seorang wanita. Bagaimana budaya Jawa ini melihat itu semua, Romo? Terima kasih Pak Wadi. Mengenai fenomena adanya hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan administrasi ya tentunya ya, itu di dalam budaya Jawa tidak ada masalah gitu loh, karena ketika adanya ikatan administrasi itu kan ketika terjadi munculnya undang-undang perkawinan tahun 74.
Sebelum itu kan tidak ada arbitrasi secara hukum negara. Di sisi lain, saat ini kan mindset masyarakat kita itu dikatakan suami istri ketika dia melakukan prosesi secara agama tertentu, terutama agama Mayu. Ya. Tetapi kalau di dalam budaya Jawa yang disebut ikatan suami istri itu bukan dengan itu. Orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, ya kalau barangkali mbah-mbah kita lah, itu ndak ada itu apa buku nikah atau akte nikah, ndak ada kok mereka. Apakah mereka itu hina? Tidak. Di dalam budaya Jawa dikatakan suami istri ini ada beberapa kategori. Ada yang disebut umpamanya kromo gandarwo, ya. Terus kromo satrio, ya. Ini secara garis besar dua. Kromo gandarwo ini dalam cerita Dewi Sakuntala. Kromo gandarwo. Kromo gandarwo ini adalah sebuah prosesi perkawinan yang dilakukan oleh satu sosok laki-laki dan perempuan di hadapan leluhur. Dan siapa yang melakukan pengkhianatan, dia akan mendapatkan bendu dari leluhur. Dalam cerita Dewi Sakuntala kan Prabu siapa? Pak Tri ingat enggak itu? Ini kan melakukan pengkhianatan, Mbak. Ya? Prabu Dosanta ini kan melakukan pengkhianatan, akhirnya dapat bendu. Nah, kromo gandarwo itu kan tidak diketahui oleh orang banyak, ya cuma yang bersangkutan tadi loh. Tetapi Dewi Sakuntala ini kan menjaga kehormatannya, walaupun dia perkawinannya dengan Prabu Dosanta tadi tidak diketahui oleh orang banyak. Terus bagaimana contoh tentang kromo satrio dalam cerita Parto Kromo? Sehingga kalau tadi ditanyakan oleh Pak Wadi, bagaimana orang yang melakukan dia tidak dalam ikatan resmi tanda petik administrasi, tidak ada hitam di atas putih, tapi dia telah melakukan ikatan secara batin, secara hati nurani, dia bertanggung jawab dengan perilakunya. Si laki-laki bisa menjadi bapak yang baik untuk anak-anaknya, si perempuan juga mampu menjadi nabi untuk anak-anaknya, ya tidak masalah secara budaya kita. Karena sebelum munculnya undang-undang perkawinan, undang-undang nomor 1 ya, undang-undang perkawinan tahun 74, kan tidak ada pencatatan arbitrasi. Mereka lakukan dengan bertanggung jawab. Sehingga sesuatu yang memang ranah privasi, ranah keyakinan memang selayaknya tidak istilahnya tidak diatur oleh negara. Sehingga terus yang ditanyakan Pak Wadi tadi, yang kedua apa tadi? Oh ya, bagaimana seorang pejalan ya, pelaku spiritual? Kalau di ajaran lain memang dikatakan puncak spiritual ketika pria atau wanita tadi tidak menikah atau tidak kawin. Ya. Mohon maaf, saya tidak memakai istilah menikah karena menikah kan bukan istilah kita. Istilah kawin. Ya. Di dalam ajaran Jawa, puncak spiritual adalah ketika adanya sebuah penyatuan linggayoni. Ketika seorang manusia tadi tidak melakukan penyatuan linggayoni dengan benar, tidak akan mampu mencapai puncak spiritual. Bagaimana Dewa Siwa tetap butuh Parwati? Bagaimana Dewa Wisnu tetap butuh Laksmi? Ini adalah puncak spiritual. Tetapi itu tadi puncak spiritual secara benar. Bukan, mohon maaf, secara istilahnya itu karena dorongan nafsu belaka ya,
terus terus bergonta-ganti pasangan, ya. Ini tidak akan mampu mencapai puncak spiritual. Kalau kita bicara ini kasanah cerita Mahabharata Jawa loh ya, saya tidak bicara Mahabharata India. Wisnu atau Dewa Krishna ini istrinya nggak cuma satu. Ada Dewi Laksmi, ada Setyobhumo, ada siapa lagi Pak Wati? Ada 3 kalau nggak salah istrinya. Tapi kan tidak berganti-ganti pasangan gitu loh. Ya istrinya itu. Ini akan mencapai puncak spiritual. Tetapi kalau entah laki-laki entah perempuan tidak melakukan bersatunya lingga yoni, ya tentu dia tidak akan mampu mencapai puncak spiritual malahan. Karena dia tidak sempurna sebagai manusia. Kesempurnaan manusia adalah ketika bertemunya lingga yoni. Sehingga ketika terjadi penetrasi lingga yoni ini adalah sebuah kesempurnaan. Ngaten Pak Wati ada lagi? Nggih. Nyambung. Nggih. Untuk yang sekarang ini masih saja terjadi di unsur perjodohan. Nggih, nggih. Perjodohan ini kadang-kadang kan satu rumah tangga yang tidak didasari rasa suka itu atau rasa cinta, dan ini ada nyata gitu loh. Nah itu bagaimana bisa masuk atau menurut pandangan Jawa ini bisa mencapai suatu tingkatan rumah tangga yang baik dan wanita menjadi wanita yang mulia dan menjadi sosok nabi. Tapi ini berangkatnya dari perjodohan, bukan didasari dari rasa cinta. Terima kasih Pak Wati. Jadi di dalam ajaran Jawa yang namanya pemaksaan itu tidak boleh. Ada beberapa contoh ya. Jadi bagaimana ketika ada pemaksaan, Dewi Banowati dipaksa dengan Joko Pitono atau nama lain Joko Pitono siapa Pak Wati? Duryudono. Ini kan sang Banowati kan tidak mampu menjadi nabi yang baik untuk anak-anaknya. Akhirnya keturunannya kan tidak normal istilahnya. Ya, Lesmono Mandurakumara maupun Lesmonowati sama-sama tidak tidak menjadi anak yang baik. Gitu. Jadi Jawa sejak dulu melarang pemaksaan dalam perkawinan. Karena kalau ini sistem kerajaan dulu, jadi supaya ini ada terjadi penyatuan atau mungkin karena itu politik dan kekuasaan, sehingga mungkin kerajaan di bawahnya itu memberikan hadiah atau apalah itu istilahnya kepada raja yang lebih kuat sebagai salah satu istri daripada raja tersebut. Ini menurut pandangan Jawa itu seperti apa sebetulnya? Nah, ketika ada sebuah putri hadiah gitu ya, ada sebuah contoh yang bisa kita pelajari. Bagaimana seorang ketika Pringgondani menjadi bawahan dari Amarta dengan Dewi Arimbi dipersembahkan kepada Brotoseno, dan waktu itu Brotoseno itu tidak senang, tidak suka. Di situ ada proses akulturasi. Dalam artian apa? Bagaimana mereka berproses akhirnya menjadi senang, tapi tidak langsung serta-merta dipaksa untuk menjadi senang. Jadi ada prosesnya, sehingga ketika berbagai cerita adanya putri hadiah, ini tidak serta-merta ini langsung dikumpuli, tapi ada proses. Kalau dalam bahasa lain Jawa itu kan tresno jalaran saka kulino. Ya, jadi ada prosesi tersendiri, memakan waktu gitu loh. Bukan langsung mohon maaf orang baru diketemukan terus langsung disuruh penetrasi, kan tidak bisa.
Jadi budaya Jawa ada mengenal itu, tetapi ada prosesnya. Bagaimana Dewi Arimbi itu berproses sampai Sang Bratasena itu menyukai, tanpa ada sebuah pemaksaan. Karena ketika terjadi pemaksaan, itu adalah perkosaan dalam rumah tangga. Dan itu tidak diperbolehkan di dalam budaya Jawa. Karena diberi gambaran bagaimana Banowati ini tidak mampu menjadi nabi yang baik untuk anak-anaknya. Bahkan dalam cerita ini Banowati itu digambarkan tapi kendu, karena dia istrinya Duryudono atau Joko Pitono, tapi dia tetap berselingkuh dengan Harjuno. Nih, lagi Pak Wati Sampun? Ada Mas Hadi mau nanya kan? Sampun, tidak ada yang ditambah lagi? Ya. Nah, kalau tidak ada kita tutup. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita tentang bagaimana wanita mulia dan wanita hina di dalam budaya Jawa. Ternyata leluhur kita dulu sudah memiliki visioner sekali, pandangan yang sangat luas ke depan. Sebelum ada hukum positif di negara kita tentang perkosaan, leluhur kita sudah membahasnya. Tidak boleh ada perkosaan, bahkan itu perkosaan dalam rumah tangga pun tidak boleh. Tidak boleh ada pemaksaan hati. Leluhur kita sudah memberikan gambaran-gambaran. Karena ketika terjadi di dalam ajaran Jawa juga digambarkan bagaimana seorang perempuan itu ini adalah seperti Dewi Sukoasih. Suko dan Asih hanya bisa menerima Suko dan Asih. Tetapi laki-laki ini digambarkan adalah Wisrawa. Wisrawa itu apa artinya Wisrawa? Wiso dan Rawa. Wiso itu adalah racun, Rawa adalah tempat yang lembab. Jadi laki-laki ini adalah gambarannya adalah Wisrawa. Sehingga bisa dibuktikan kalau seorang laki-laki, ya, ini jangankan spermanya, kencingnya saja, ini bisa membunuh biotik lain, biotik tanah maupun bunga atau tanaman. Pernah ada teman yang mencoba membuktikan, ada sebuah tanaman ya dikencingi terus sama laki-laki tadi, mati. Karena memang racun, Wisrawa. Wisrawa ini akan menjadi netral ketika adanya penetrasi dengan Sukoasih. Menjadi netral. Tetapi kalau Sukoasih ini diberi banyak Wisrawa, banyak laki-laki akan menjadi penyakit, menjadi racun, penuh racun. Tidak menjadi netral. Kalau laki-lakinya satu, Wisrawa tadi, dengan Sukoasih kan menjadi netral. Akhirnya lahirnya ada bagaimana Sang Gunawan Bisono, Sang Kumbakarna ya, sosok-sosok yang baik, tapi juga menjadi hal negatif seperti Rahwana maupun dari yang perempuan raksasa ya. Ini adalah sebuah gambaran. Karena itu seorang Sukoasih dilarang keras untuk melakukan hubungan seks dengan banyak Wisrawa. Karena akan menjadi racun, sehingga mohon maaf kalau kita lihat pelacur-pelacur itu, entah itu pelacur kelas teri maupun pelacur yang kelas elit, rata-rata tuanya mesti banyak penyakit. Karena banyak Wisrawa masuk dalam tubuhnya. Leluhur kita sudah memberikan ajaran yang luar biasa, yang sangat visioner. Nah, para pemirsa, demikian tadi bahasan kita tentang wanita mulia dan hina dalam budaya Jawa. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, pencerahan, inspiratif pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.